Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Triutami dengan NPM 2213053300. Di sini saya akan menyampaikan video pembelajaran mata kuliah bilangan dan pengolahan data dengan materi peluang kejadian majemuk. Sebelum kita masuk ke dalam materi kita, yakni peluang kejadian majemuk, di sini pasti ada yang belum tahu kan, apa sih peluang itu? Mari kita bahas sama-sama. Sekarang kita akan membahas peluang menurut para ahli. Menurut Lane, tahun 2002 mendefinisikan probabilitas atau peluang sebagai suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas dinyatakan antara 0 sampai 1 atau dalam persentase. Dan menurut Susanti tahun 2014, probabilitas atau peluang adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang acak. Kata probabilitas itu sendiri sering disebut dengan peluang atau kemungkinan. Probabilitas secara umum merupakan peluang bahwa suatu akan terjadi. Nah, dari menurut dua ahli yang tadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian peluang adalah suatu cara untuk mengungkap pengetahuan atau kepercayaan bahwa suatu kejadian akan berlaku atau telah terjadi. Peluang juga dikenal sebagai kebolehjadian atau probabilitas. Ada beberapa istilah-istilah dalam peluang matematika, di antaranya percobaan, ruang sampel, titik sampel, kejadian, peluang kejadian majemuk, peluang komplement, peluang suatu kejadian, frekuensi harapan, permutasi, dan yang terakhir kombinasi. Nah, sekarang kita akan masuk dalam pembahasan materi utama kita, yakni peluang kejadian majemuk. Peluang kejadian majemuk adalah cara memprediksi kemungkinan terjadinya suatu hal ketika ada dua atau lebih kejadian. Contohnya, ketika melempar dua dadu, lalu mencari peluang munculnya dadu berjumlah 3 atau berjumlah 10, maka yang dimaksud dengan kejadian pertama adalah munculnya dadu berjumlah 3, dan kejadian kedua adalah munculnya dadu berjumlah 10. Peluang kejadian majemuk sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada peluang kejadian majemuk saling lepas. Terus ada peluang kejadian majemuk tidak saling lepas. Dan yang terakhir, ada peluang kejadian majemuk saling bebas. Peluang kejadian majemuk yang pertama adalah peluang kejadian majemuk saling lepas. Peluang kejadian majemuk saling lepas adalah peluang yang menunjukkan jika di antara dua kejadian tidak ada persekutuan atau irisan. Misal, ada dua kejadian, yaitu kejadian A dan kejadian B. Disebut kejadian saling lepas bila tidak ada elemen yang sama dari kedua kejadian tersebut. Peluang salah satu antara kejadian A atau kejadian B mungkin terjadi kejadian saling lepas yang dapat ditentukan dengan rumus peluang kejadian A atau kejadian B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Atau juga dapat digambarkan dengan diagram Venn saling lepas yang berbentuk lingkaran. Peluang kejadian majemuk yang selanjutnya adalah peluang kejadian majemuk tidak saling lepas. Peluang kejadian majemuk tidak saling lepas adalah peluang yang menunjukkan jika di antara dua kejadian ada persekutuan atau irisan. Jadi, peluang kejadian majemuk tidak saling lepas merupakan antonim dari peluang kejadian majemuk saling lepas. Kejadian A dan kejadian B disebut tidak saling lepas jika terdapat minimal satu elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terdapat pada kejadian B. Peluang salah satu antara A atau B mungkin terjadi dengan A dan B. Peluang kejadian majemuk tidak saling lepas dapat dibuktikan atau ditentukan dengan rumus peluang kejadian A atau peluang kejadian B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurang peluang kejadian A dan B.
Dan peluang kejadian majemuk yang terakhir adalah peluang kejadian majemuk saling bebas. Dua kejadian antara kejadian A dan kejadian B dapat dikatakan saling bebas jika munculnya kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B. Adapun rumus untuk menentukan kejadian saling bebas adalah peluang kejadian A dan B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Nah, sekarang kita sudah selesai nih membahas tentang peluang kejadian majemuk saling lepas, peluang kejadian majemuk tidak saling lepas, dan peluang kejadian majemuk saling bebas. Nah, berarti kita udah selesai tuh bahas tentang materi-materinya. Karena kita udah selesai bahas tentang materi-materinya, jadi sekarang waktunya kita buat mengupas tuntas contoh soalnya. Contoh soal yang pertama dari peluang kejadian majemuk saling lepas. Cermati baik-baik ya soalnya. Pada pelemparan dua dadu sekaligus, hitunglah peluang muncul dadu berjumlah 6 atau dadu berjumlah 11. Jadi, di sini kejadian muncul dadu berjumlah 6 itu digambarkan dengan huruf A. Dan kejadian muncul dadu berjumlah 11 itu digambarkan dengan huruf B. Jadi, kejadian muncul dadu berjumlah 6 itu kan ada 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, dan 5, 1. Jadi itu bisa dihitung. 1, 5 itu 1, 2, 4 itu 1, 3, 3 itu 1, 4, 2 itu 1, 5, 1 itu 1. Jadi, peluang muncul dadu berjumlah 6 itu ada 5. Jadi, N dalam kurung A itu adalah 5. Dan kejadian muncul dadu berjumlah 11 itu kan ada 5, 6 sama 6, 5. Jadi peluang muncul dadu berjumlah 11 atau N dalam kurung B adalah 2. Nah, dadu itu kan berbentuk kubus dan kubus itu kan punya 6 sisi. Jadi, NS sama dengan 6 pangkat 2 sama dengan 36. Jadi, peluang kejadian A sama dengan 5/36 dan peluang kejadian B 2/36. Udah ketemu tuh ya peluang kejadian A dan peluang kejadian B-nya. Berarti sekarang tinggal mensubstitusikannya peluang kejadian A sama peluang kejadian B ke dalam rumus. Masih inget nggak apa rumusnya? Rumusnya adalah peluang kejadian A atau peluang kejadian B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Jadi, 5/36 ditambah 2/36 sama dengan 7/36. Jadi, peluang muncul dadu berjumlah 6 atau dadu berjumlah 11 adalah 7/36 kali. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang kedua, yakni contoh soal peluang kejadian majemuk tidak saling lepas. Dalam sebuah kelompok ada 30 siswa, 10 orang suka matematika, 15 orang suka fisika, 5 orang suka keduanya. Jika dipilih satu orang dari kelompok tersebut, tentukan peluang yang terpilih itu suka matematika atau fisika. Masih ingat nggak sama rumus peluang kejadian majemuk tidak saling lepas? Rumus peluang kejadian majemuk tidak saling lepas itu peluang kejadian A atau kejadian B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B diambil peluang kejadian A dan B. Jadi tinggal mensubstitusikan tuh contoh soal tadi ke dalam rumus peluang ini. 10 orang yang suka matematika disubstitusikan ke peluang kejadian A. 15 orang suka fisika dimasukin ke peluang kejadian B. Dan 5 orang suka keduanya berarti dimasukin ke peluang kejadian A dan peluang kejadian B. Nah, kan sebuah kelompok itu kan jumlahnya ada 30 siswa. Jadi yang 30 itu disubstitusikan ke dalam peluang kejadian A, peluang kejadian B, dan peluang kejadian A sekaligus kejadian B. Jadi, peluang kejadian A atau peluang kejadian B sama dengan 10/30 ditambah 15/30 diambil 5/30.
sama dengan 20/30. Jadi peluang kejadian A atau B sama dengan 2/3. Dan contoh soal yang terakhir adalah contoh soal peluang kejadian majemuk saling bebas. Nah, rumus peluang kejadian majemuk saling bebas itu peluang kejadian A dan B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Contoh soalnya, pada pelemparan sebuah dadu dan sebuah koin secara bersamaan, tentukan peluang muncul mata dadu bilangan prima dan muncul sisi angka pada koin. Nah, muncul mata dadu bilangan prima itu kan ada 2, 3, sama 5 tuh. Jadi, NA-nya sama dengan 3, NS-nya sama dengan 6. Angka 3 diambil dari bilangan prima yang didapat, yaitu 2, 3, sama 5, dan angka 6 diambil dari sisi dadu yang ada. Jadi, peluang kejadian A sama dengan 3/6. Kejadian muncul sisi angka pada koin. Nah, koin itu kan sisinya cuma ada 2, yang biasanya satu gambar, satu angka. Jadi, itu bisa langsung ditentukan bahwa peluang kejadian B itu 1/2. Jadi tinggal substitusikan deh apa yang udah kita dapat tadi, peluang kejadian A sama peluang kejadian B itu ke dalam rumus peluang kejadian majemuk saling bebas. Peluang kejadian A dan B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Jadi 3/6 dikali 1/2. Hasilnya 3/12. Selesai sudah pembahasan materi kita tentang peluang kejadian majemuk. Saya menyadari masih banyak terdapat keterbatasan pengetahuan dan ilmu yang saya miliki. Oleh karena itu, apabila ada kesalahan dengan materi yang telah saya sampaikan, mohon kritik dan sarannya dan tinggalkan kritik dan saran itu di kolom komentar. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.